Bab 4465 Permintaan maaf dari Kepala Suku Li. Semua orang kebingungan, ternyata ucapan terakhir Kepala Suku Li adalah ucapan minta maaf. Kepala Suku Li melihat Mita Yan terlebih dahulu. Tuan Istana Yan, pertama-tama aku ingin meminta maaf kepadamu. Selain Master Gurumu yang membuat keputusan kamu sebagai pewaris Istana Bintang, aku juga mendukungnya. Kami berpikir bahwa bakat yang kamu miliki cukup, tingkah lakumu juga layak menjadi tuan istana, bahkan jiwa dewamu pun sangat cocok untuk mencerahkan teknik Abhiseka. Tapi, ada satu hal yang aku abaikan, kamu. Sejujurnya, kamu hanyalah seorang anak muda, tetapi memiliki tanggung jawab negara yang berat saat masa indahmu dan menanggung penderitaan yang tidak seharusnya ditanggung orang yang berusia muda sepertimu. Kami terlalu egois, kami bersalah padamu. Tubuh Mita Yan bergemetar. Aku tentu berharap kamu bisa memimpin Kingsu hingga menjadi lebih baik dan tidak ditindas oleh master lain lagi. Tapi, aku lebih berharap kamu jangan memendam segala hal di dalam hati dan menanggung semuanya diam-diam, tetapi belajarlah untuk berbagi dengan orang lain dan lebih santai. Aku benar-benar ingin kamu bahagia. Saat mendengar ucapannya, Mita Yan telah menangis. Tiano, lindungi keluarga Li, kuserahkan kepadamu keselamatan anggota keluarga selanjutnya. Kepala Suku Li mengambil tas penyimpanan, kemudian mengalungkan sebuah benda di leher seorang pria paruh-baya yang masih dalam kondisi putus asa. Kakek kedua. Tiano Li berlutut di lantai dan menangis dengan sedih. Tiano Li bukanlah garis keturunan langsung dari Kepala Suku Li, jadi dia sama sekali tidak menyangka kalau Kepala Suku Li akan mewariskan kedudukannya kepadanya. Sebelumnya, aku keras padamu, menekanmu, bahkan menegurmu dengan tidak masuk akal, bukan karena kamu bukan kerabat kandungku, tetapi karena anak muda harus mengalami kegagalan agar bisa berhasil. Jadi, aku juga ingin meminta maaf padamu. Ucapan Kepala Suku Li membuat Tiano Li menangis terisak-isak dan hampir pingsan. Erik, aku juga ingin meminta maaf padamu. Pada saat ini, tubuh Kepala Suku Li mulai melayang. Dia melihat Erik dengan rasa bersalah dan mempercepat kecepatan ucapannya. Aku tidak bisa mempertahankan pohon spiritual persik, sehingga direbut oleh Toby. Tapi, aku diam-diam memetik satu buah spiritual persik pipih dan setangkai rantai tanpa disadarinya. Aku mendapatkan benda ini dengan nyawaku sebagai gantinya. Tuan Istana Yan, jika aku memberikannya kepada Erik, apakah kalian keberatan? Sambil berbicara, Kepala Suku Li memberikan sebuah tas penyimpanan kepada Erik sambil tersenyum. Victor, izinkan aku meminta maaf kepadamu. Saat kita bersumpah bersaudara, kita berjanji untuk meninggal pada tahun, bulan, dan hari yang sama, tapi aku harus pergi dulu. Garvin, kamu sangat kejam. Tetua Di menangis lagi. Tapi, kamu tidak boleh mati, kamu harus berusaha bertahan hidup, Kingsu masih membutuhkanmu, jangan melupakan janjimu padaku. Tiano, maukah kamu menjadi muridku, ujar Tetua Di segera setelah menoleh. Aku, hormat kepada Master Guru. Tiano Li berekspresi penuh semangat dan segera mengangguk. Kepala Suku Li tersenyum puas dan saat ini tubuhnya telah mulai memudar. Semuanya, jangan bersedih untukku. Selama masa depan Kingsu belum mati, tidak masalah jika aku mati terlebih dahulu. Setelah selesai mengucapkan perkataan terakhir, kepala-kepala Suku Li juga mulai memudar. Pada akhirnya, dia sepenuhnya menghilang dari dunia ini. Kartu kehidupan Kepala Suku telah hancur, ujar Tiano Li dengan sedih. Semua anggota keluarga Li segera berlutut dan bersujud terhadap mayat Kepala Suku Li. Begitu juga dengan kultivator lain, baik yang berasal dari Kingsu, kota Eflongzu,
bahkan klan iblis, mereka semua berlutut pada saat yang sama. Kepala suku Li menyelamatkan semua orang dengan kematian dirinya sendiri. Tidak peduli siapapun dia tetap merupakan penyelamat semua kultivator. Aku harus membunuh Tobi. Tetua Di bersumpah dengan menggertakkan gigi. Kami tidak akan membiarkannya asalkan memiliki kesempatan, ujar Mita yang juga. Meskipun Erik tidak berbicara, matanya yang disipitkan juga mengungkapkan perasaan di dalam hatinya. Setelah bersedih, hati semua orang ditambah dengan sentuhan marah yang tertekan. Di kejauhan pada saat ini, kembali terdengar suara menembus udara. Yudhira Ying yang memimpin ratusan kultivator itu juga tiba di puncak gunung ini. Kepala suku Li sudah meninggal. Apa yang terjadi? Semua orang yang kembali juga melihat perubahan yang terjadi pada Pulau Emas dan jenazah kepala suku Li dan mereka terkejut. Tuan Muda Ying, Putri Sulung. Saat melihat orang-orang yang kembali, para kultivator yang selamat segera menghampiri mereka dan menceritakan segala sesuatu yang terjadi di Pulau Emas. Tuan Muda Ying, di manakah Tuan Muda Li? Seorang tetua yang tinggal di kota F Pulau Emas akibat terluka bertanya dengan suara getar pada saat ini. Yudhira Ying, Susan Xiong, Kelvin Peng dan yang lainnya telah kembali, hanya Hengki Li yang tidak terlihat. Tenanglah, Penatua Wu. Tuan Muda Li sudah meninggal, akibat serangan zombie milik Tobi, ujar seorang tetua kota F sambil menghela napas. Tobi sangat licik, dia diam-diam menyerang Tuan Muda Ying setelah membunuh Hengki. Jika bukan karena kekuatan Tuan Muda Ying cukup kuat, dia akan sulit menghindar dari malapetaka ini. Sambil berbicara, tetua kota F ini mengeluarkan sebuah kartu kehidupan yang sudah hancur. Sudah meninggal. Tetua ini seketika membeku seperti patung. Sebagai pejuang kebanggaan pertama kota F, Hengki Li awalnya ingin merebut warisan Dewa Bintang, tetapi dia malah meninggal begitu saja. Semua kultivator kota F yang menyaksikan adegan itu dengan mata kepala sendiri berekspresi buruk, sedangkan penduduk kota F yang tertinggal berekspresi kaget. Aku pernah mendengar dari Dewa Bintang, jika bukan dibunuh di tanah warisan ini, mereka mungkin hanya digagalkan saja dan bisa diselamatkan dari kematian. Tetapi mengapa kepala suku Li dan Hengki meninggal, ujar seseorang dengan putus asa. Dewa Bintang memang pernah mengatakan hal ini, tapi kita tidak tahu berapa banyak kumpulan bintang yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan, ujar seseorang menyangkalnya. Tetua, seperti apa penampilan orang yang menyerang Hengki secara diam-diam? Ujar Erik tiba-tiba. Zombie itu memang cukup istimewa, tubuhnya memiliki lingkaran pola darah. Kultivasinya juga lebih kuat daripada zombie yang berpura-pura sebagai Tobi itu, ujar tetua tersebut. Pola darah. Erik mengerutkan kening. Semuanya, keadaan sekarang sangat kacau dan kita semua pasti sudah kelelahan. Bagaimana jika istirahat sejenak dulu sebelum membuat rencana? Ekspresi Yudhira Ying pada saat ini sangat buruk. Dia melambaikan tangan dengan tidak fokus, kemudian pergi dengan membawa semua kultivator Longzu. Setelah itu, Susan Xiong dan Kelvin Peng serta semua kultivator kota F yang tersisa, mereka membawa anggota klan untuk menyembah kepala suku Li, kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut. Gagal menyerang Tobi Kyu, platform puncak gunung direbut, dan ada banyak orang yang mengalami kerugian. Semua orang itu tidak hanya lelah, hati mereka juga sangat tertekan. Di dalam ruangan, Erik memulihkan kerugiannya di dalam ruang pemurnian obat, kemudian melihat kabut putih yang berterbangan di dalam ruangan itu dengan sedikit linglung. Meninggalnya kepala suku Li bukanlah akhir yang ia duga. Di dalam piringan formasi, dia tidak melihat terjadinya adegan ini. Selain itu, dia juga sudah berusaha menghindari akhir terburuk.
Dia sengaja menghindari arah Pulau Bunga Persik ketika melakukan penelusuran di sekitar Pulau Emas selama 3 hari. Namun, patung yang aneh, badai yang tidak bisa dihindari, formasi teleportasi dan Pulau Bunga Persik tetap muncul secara silih berganti. Dia terpaksa muncul di Pulau Bunga Persik. Meskipun telah menggunakan pohon spiritual Persik untuk mengusir Mita Yang dan yang lainnya, dia tetap tidak membawakan keselamatan bagi semua orang. Rencana Erik adalah dia tahu bahwa pertarungan akan terjadi di Pulau Bunga Persik, jadi dia bertaruh bahwa selama dia terus menghindar dan tidak pergi ke pulau itu, bisakah dia menghindari terjadinya pertarungan tersebut. Bersambung.